Ini masih proses, semuanya berjalan dengan baik. Saya nggak mendengar ada hal yang di lapangan yang menghambat. Bansos PKH, BPNT, dan BLT penyaluran dipercepat sebelum Lebaran, dan kabar baik, BLT minyak goreng bisa dibelikan bahan pokok lain dan tidak harus dibelikan minyak goreng. Seperti apa beritanya? Tetap bersama kami dan langsung klik subscribe dan lonceng notifikasinya bagi yang belum berlangganan dengan channel kesayangan kita ini. Sobat YouTube yang berbahagia, Presiden Joko Widodo menyalurkan langsung sejumlah bantuan sosial bansos bagi penerima manfaat dan para pedagang di Pasar Anom dan Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu 20 April 2022. Presiden mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai BLT minyak goreng hingga saat ini terus berlangsung dan berjalan dengan baik. Penyaluran BLT minyak goreng ini masih proses, semuanya berjalan dengan baik. Ya, penyaluran BLT minyak goreng, ini masih proses, semuanya berjalan dengan baik. Saya nggak mendengar ada hal yang di lapangan yang menghambat. Saya nggak mendengar ada hal yang di lapangan yang menghambat, baik lewat kantor pos, ada yang lewat kelurahan, ujar Presiden di Pasar Bangkal Baru. Pemerintah semakin menggencarkan distribusi bantuan sosial jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, khusus hari Lebaran, penyaluran bantuan sosial berupa bantuan pangan non-tunai BPNT dan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng langsung dirapel sekaligus 3 bulan dari April-Mei yang dibayarkan pada bulan April. Masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya yakni BPNT senilai Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan dan BLT minyak goreng senilai Rp300.000 atau Rp100.000 per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa alasan percepatan distribusi bansos sekaligus 3 bulan adalah untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk PKH saat ini sudah mulai penyaluran di berbagai daerah di tanah air. Penyaluran PKH hingga saat ini sudah masuk pada termin keempat tahap 2, begitupun dengan BPNT yang dikombinasikan dengan BLT minyak goreng melalui kantor pos dan penyaluran melalui Bank Himbara dengan menggunakan perantara agen e-warung mulai disalurkan. Kata Muhadjir melalui keterangan resmi Ahad 17 April 2022, karena itu ini segera kita bantu terutama untuk menyambut Idul Fitri. Menko PMK Muhadjir mengingatkan awas bansos BLT jangan disalahgunakan. Muhadjir meminta agar percepatan penyaluran bansos tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak. Misalnya, mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos, kemudian minta bagian dari yang diterima warga nantinya. Sekarang ini mau terima berapa? 900. Semuanya ya, kalau ada orang data mengaku bahwa ini yang menguruskan ini adalah dia dan kemudian minta uang, jangan dikasih ya. Laporkan ke Pak Gubernur. Ya. Masyarakat yang berhak menjadi penerima bansos itu akan memperoleh BPNT dengan total senilai Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan, sedangkan BLT minyak goreng senilai Rp300.000 atau Rp100.000 per bulan. Penyaluran 2 bansos itu akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Masyarakat yang mampu diminta tidak mengambil hak sesama berupa bantuan sosial, sebab bantuan itu ditujukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis pada hari Minggu 17 April 2022.
Muhajir mengatakan, mengambil hak sesama tidak dibenarkan ajaran agama. Tindakan egois itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Muhajir menyebut pemerintah sudah mendata target penerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Data tersebut diharapkan meminimalkan praktik lancung oleh oknum yang mengambil keuntungan. Misalnya, mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga, ujar dia. Lebih lanjut, ia berharap penyaluran bansos ke masyarakat dapat berjalan lancar dan bisa rampung sebelum masa libur Lebaran. Kalau ini bisa dilakukan, maka apa yang menjadi target dari pemerintah akan terpenuhi, tuturnya. Hal ini didasarkan kepada banyaknya laporan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan penyaluran bansos periode Januari hingga Maret sebelumnya. Keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial maupun jalur pelaporan yang telah disediakan oleh pemerintah. Keluhan-keluhan tersebut banyak memberitakan bahwa diduga masih banyak pihak-pihak yang selama ini berkaitan dengan pendistribusian sembako ataupun BLT di mana meminta sebagian bantuan tersebut dengan alasan bahwa pihaknya telah mengusahakan bantuan tersebut turun kepada penerima bansos tersebut. Senada dengan hal tersebut, masih banyak didapati beberapa pihak atau oknum yang memaksakan untuk membelanjakan bantuan sembako tidak sesuai dengan kebutuhan penerima sembako, serta memaksakan untuk membeli bahan-bahan sembako tersebut di titik-titik tertentu yang sifatnya memaksa. Pemerintah hingga hari ini belum menerbitkan ketentuan terkait BLT minyak goreng yang harus dibelanjakan di warung-warung tertentu atau mewajibkan penerima BLT minyak goreng harus membelikan langsung uang tersebut. Namun yang perlu dipahami masyarakat bahwa BLT minyak goreng ini adalah kompensasi yang diberikan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi yang dirasakan masyarakat miskin dan tidak wajib dibelanjakan minyak goreng di agen atau warung tertentu. Presiden Jokowi sebelumnya saat memberikan sejumlah bansos di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada pekan lalu berpesan agar bantuan itu tidak disalahgunakan. Ia meminta agar bantuan itu bisa digunakan sebagai modal kerja atau tambahan modal usaha. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng untuk masyarakat. Program ini jadi respon atas tingginya harga minyak goreng yang disebabkan lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng, ujar Jokowi. Program BLT minyak goreng akan diberikan kepada lebih 20 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia, meliputi masyarakat tidak mampu dan penerima program bantuan-bantuan dari pemerintah. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan, ungkapnya. Sobat YouTube, apakah BLT minyak goreng? Apakah boleh dibelanjakan selain minyak goreng? Jawabannya boleh. Hal ini dituturkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat yang menyatakan pemanfaatan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng selain untuk pembelian kebutuhan pokok juga dapat digunakan hingga modal usaha. Perlu ditekankan juga bahwa pada prinsipnya pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat ketika harga-harga kebutuhan pokok ada peningkatan. Sehingga pemanfaatannya itu tidak hanya terbatas untuk pembelian minyak goreng, tetapi bisa juga untuk kebutuhan pokok lainnya, ujar Hari. Hari mengatakan Presiden Jokowi menekankan tentang bagaimana pemanfaatan BLT minyak goreng tersebut pada para pedagang yang memang mengonsumsi minyak goreng saat berada di Pasar Angso-Duo, Jambi. Sehingga ini salah satu solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat juga tetap bisa melanjutkan usahanya tanpa terbebani yang diakibatkan kenaikan harga-harga atau kenaikan minyak goreng, ujar Hari.
Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga saja berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sebarkan beritanya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus berlangganan channel yang selalu menyajikan informasi bantuan sosial terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.